Shalom semua, puji Tuhan ya. Baik, malam hari ini kita akan membahas apa yang menjadi tema dalam kesempatan kita, di mana yaitu pemulihan atas bangsa. Ya, dalam beberapa kesempatan lalu kita sudah mengikuti ya dari hamba-hambanya, yaitu pemulihan atas keluarga, lalu juga masuk kepada pemulihan atas gereja, dan saat ini kita masuk kepada pemulihan atas bangsa. Kita melihat dulu di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-14. Oke. Di mana di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 jelas dikatakan bahwa dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya. Juga kita lihat di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka, dikatakan, dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, terutama ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dari suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang akan saya tanyakan terlebih dahulu adalah, pertanyaannya, sebagaimana tema kita dalam kesempatan ini, pemulihan atas bangsa. Pertanyaannya sekarang, saudara mau nggak atau siap nggak untuk memulihkan bangsa ini? Ya, saya tahu ini di mute, tetapi maksud saya, pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan secara pribadi lepas pribadi. Oke, artinya begini, kita ada di Indonesia ini bukan satu kebetulan. Kita ada di Indonesia ini adalah merupakan rencana Tuhan tentunya. Nah, yang harus kita tanya sejauh ini, apakah kita siap apabila kita ini menjadi alatnya Tuhan untuk memulihkan? Kita akan lihat ya, satu tokoh dalam Alkitab, bagaimana terjadi pemulihan yang Allah kerjakan melalui keberadaannya. Oke, kita melihat di dalam 2 Tawarik pasal 34, ya, bagaimana rahasia untuk kita boleh mengalami atau dipakai Tuhan untuk memulihkan bangsa ini. Oke, kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 34, mulai dari ayat yang pertama. Perhatikan di sini, dalam 2 Tawarik pasal yang ke-34. Ini adalah cerita tentang Raja Yosia. Oke, kita lihat. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Perhatikan di sini, umur 8 tahun. Dan dikatakan apa? 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, artinya sudah umur 16 tahun. Ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan, menghancur lulukan tiang-tiang berhala.
patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka, demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancurkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu, kalau kita lihat secara lengkap dalam pasal yang ke-34 ini, sampai pada akhirnya, ayat yang terakhir kita lihat, ayat 33, Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel, dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Haleluya. Nah, yang saya mau sampaikan di sini berkaitan dengan bagaimana bisa terjadi pemulihan atas bangsa kita Indonesia. Buat saya, kita belajar dari Yosia. Ya, Alkitab berkata bahwa sebenarnya beberapa hal yang bisa kita lihat di dalam kehidupan Yosia. Yang pertama, dia adalah usianya masih 8 tahun untuk menjadi raja. Artinya apa? Dia tidak mempunyai pengaruh dan tidak punya pengalaman dengan usia itu. Yang saya mau setiap kita menyadari bahwa untuk memulihkan bangsa ini bukan seberapa besar pengaruh kita atas bangsa ini. Bukan seberapa saya katakan pengalaman kita atas bangsa ini. Yang terjadi di dalam kehidupan Yosia ketika ia memulihkan Yehuda dan Yerusalem, apa yang terjadi? Maka ia berani untuk bertindak. Nah, yang saya mau tunjukkan lagi bahwa latar belakang daripada Yosia ini, kalau kita sebentar melihat ya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke 21 pada ayat yang kedua, 2 Raja-Raja pasal yang ke-21 mulai dari ayat yang pertama. Oke, ya. Itu Manasye raja Yehuda. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Hefsiba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang tadi dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Ya, yang saya mau sampaikan di sini bahwa ini adalah bicara tentang Manasye yang mana adalah merupakan kakek daripada Yosia, ya. Nah, kalau kita mengerti apa yang menjadi sejarah dalam kehidupan Yosia, bahwa ia memiliki keturunan yaitu orang-orang penyembah berhala. Bapaknya Amon itu juga adalah penyembah berhala. Kakeknya Manasye adalah penyembah berhala. Nah, turunlah kepada Yosia. Yosia, dia tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh baik kakeknya ataupun juga leluhurnya. Nah, yang saya mau sampaikan, kalau kita mau bicara tentang pemulihan atas bangsa ini, jangan kita berpikir bahwa kalau saya sudah menduduki posisi sebagai anggota DPR, anggota MPR, kalau saya sudah menduduki posisi sebagai pejabat penting, maka saya akan melihat pemulihan. No, sama seperti Yosia. Atau kita berkata begini, kan saya punya latar belakang buruk. Saya punya latar belakang keluarga yang penyembah berhala. Saya punya latar belakang keluarga yang tidak bisa diandalkan. Artinya tidak takut akan Tuhan. Yosia juga mengalami hal yang sama. Tetapi apa yang terjadi? Yosia melakukan sesuatu perubahan yang dahsyat. Kalau nggak salah ini anaknya Ibu Dina, Yosia namanya. Iya, Ibu Dina ya. Jadi saya juga punya harapan demikian. Begini, kalau bukan saya, Iya. iya ya, kalau bukan saya mau anak-anak saya memulihkan bangsa ini. Nah, hal yang sama juga harusnya menjadi tekad kita, gitu loh. Kalau bukan kita, mungkin dalam kesempatannya,
Kita punya anak-anak. Artinya apa? Kita mau menjadikan mereka itu seperti Yosia. Di masa muda mereka, mereka sudah takut akan Tuhan. Dan ini yang terjadi sama Yosia. Kita kembali lagi lihat latar belakang Yosia. Ya, apa sih yang menjadi keberadaan Yosia pada saat itu? Kalau kita merujuk ke atas dari raja-raja Yehuda, itu nggak ada yang jadi teladan. Nggak ada yang jadi teladan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, siapa yang menjadi teladan Yosia? Untuk menjadi raja yang takut akan Tuhan. Nggak ada. Dari kakek, dari bapaknya Amon, dari kakeknya. Nggak ada yang menjadi teladan untuk ia bisa memimpin sebagaimana pemimpin yang takut akan Tuhan. Nggak ada. Nah, ini juga yang saya mau katakan. Jangan kita berpikir bahwa habis keluarga saya tidak ada yang menjadi teladan. Keluarga saya tidak ada yang menjadi sebuah sosok yang dapat mempengaruhi saya. Saya mau katakan ini adalah hal yang salah. Oke. Nah, kita lihat lagi apa yang terjadi. Dalam 2 Tawarik pasal 34. Pada ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Kembali kita baca ayat ini. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-34, apa yang dikatakan di situ? Kembali dalam ayat yang keempat, dikatakan demikian. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan, menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang persembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam-imam dibakarnya di atas mezbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, ia meremukkan segala patung pahatan serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Perhatikan di sini. Berarti pada masa itu Yosia ada dalam suasana orang-orang yang suka menyembah berhala. Dengan kata lain, dia ada di dalam kepemimpinannya di tengah-tengah masyarakat yang menjadikan budaya, yang menjadikan tradisi penyembahan berhala begitu hebatnya. Kalau kita merujuk kepada keadaan bangsa kita, bukankah hal ini yang kita temui? Bagaimana tekanan-tekanan yang ada yang coba untuk menghancur luluhkan kekristenan. Ya, walaupun dengan cara-cara yang tentunya kita semua mengerti dan mengalaminya. Tetapi itu yang saya mau katakan, Yosia tidak mundur. Nah, makanya kalau tadi saya katakan di awal, apakah kita siap? Mungkin kita berkata, aduh mana mungkin saya bisa. Saya mau katakan Yosia bisa loh. Yosia bisa. Di mana dia memiliki latar belakang yang jelas. Kakek leluhurnya adalah penyembah berhala. Di mana jelas bahwa dia masih muda, nggak punya pengaruh, nggak punya pengalaman. Di mana jelas bahwa dia nggak punya seorang pemimpin, seorang leader yang bisa menjadi teladan, yang menjadi panutan. Nggak ada. Di mana jelas bahkan masyarakat pada masa itu adalah masyarakat penyembah berhala. Seluruh Israel dikatakan. Tentunya ada alasan untuk dia tidak menjadi sesuatu yang hebat untuk memulihkan Israel. Nah, inilah yang menjadi sebuah tantangan iman dalam kehidupan kita.